hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang derajatnya akan diangkat oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarana bimtithali ma'muratihi wajadina bimanhiyatihi muddatal hayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sadaqallahul azim. Sahibul bait beserta seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah takziah, semoga kita seluruhnya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya muliakan, dunia yang kita tempati ini Allah jadikan sebagai tempat untuk memilih jalan, tempat yang disediakan oleh Allah untuk menentukan nasib. Kepada kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih apakah ingin menjadi calon penghuni surga, dunia tempatnya memilih, ataukah ingin menjadi calon penghuni neraka, dunia juga tempatnya memilih. Yang jelas Allah sudah tunjukkan ini jalan-jalan menuju surga, dan Allah pun sudah sampaikan ini yang menyebabkan masuk neraka. Manusia silahkan memilih. Oleh karena dunia ini hadirin dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk memilih jalan, tempat untuk menentukan nasib, makanya dunia dijadikanlah oleh Allah sebagai tempat ujian. Dunia dijadikan oleh Allah sebagai tempat ujian. Bagi siapa hadirin? Dunia adalah tempat ujian bagi siapa? Karena tidak semua manusia diuji. Yang diuji itu
hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang derajatnya akan diangkat oleh Allah, yang akan dilimpahkan rahmat Allah kepadanya, yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Siapa? Al-mu'minun, adalah orang-orang beriman. Jadi tidak gampang itu menyandang gelar orang beriman, menyandang gelar orang bertakwa, siap untuk diuji oleh Allah. Dan kita tidak usah ragu akan datangnya ujian. Allah itu maha rahmat, Allah itu maha bijaksana. Allah akan memberikan ujian kepada hamba yang beriman disesuaikan iman yang dimiliki. Maksudnya, kalau iman kita tinggi, maka tinggi juga itu ujian. Berarti besar juga kebaikan yang Allah akan berikan. Sedang-sedang kita punya iman, sedang-sedang juga itu ujian. Berarti sedang-sedang juga itu kebaikan yang Allah akan berikan. Rendah kita punya iman, rendah juga itu ujian. Berarti kecil juga itu kebaikan yang Allah akan berikan. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak ujian yang Allah berikan, turunkan kepada hambanya yang beriman, ujian yang paling terberat itulah kematian. Dikatakan kematian ujian terberat karena tidak bisa ditunggu pulang. Tidak ada harapan penantian kembali. Tidak bisa diusahakan lagi. Beda hadirin, kalau kita diuji Allah dengan ujian bentuk-bentuk lain. Misalnya kita diuji Allah, istilah Quran, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, hidup miskin. Insya Allah dengan kita bekerja, berusaha, diiringi doa dan munajat kepada Allah, kalau Allah berkehendak masih bisa menjadi orang kaya. Kita diuji Allah dengan ujian, menderita suatu penyakit, yang namanya orang sakit kan masih ada harapan sembuh. Biar para dokter bilang umur tak sisa 7 bulan, tetap berharap untuk sembuh. Yang mengetahui dan memastikan matinya seseorang atau tidak hanya Allah sendirian. Masih ada harap. Rumah kita kemasukan pencuri. Apa yang dibawa kabur pencuri, paling-paling yang bisa diangkat, insya Allah 2-3 bulan ke depan sudah bisa diganti. Begitu seterusnya. Tapi giliran kita diuji oleh Allah dengan ujian kematian, anggota keluarga yang kita cintai dipanggil oleh Allah, kita hanya bisa mengurut dada, melepaskan kepergiannya. Tidak ada harapan penantian kembali. Inilah ujian terberat. Itu sebabnya kenapa agama memaklumi. Andai kata ada orang yang karena begitu sedihnya ditinggalkan oleh keluarganya, dia menangis sebatas yang wajar-wajar, itu dimaklum. Nabi saja menangis.
Ketika satu persatu anggota keluarganya dipanggil oleh Allah, Nabi kan juga menangis. Dalam riwayat kita baca, meninggal kakeknya Nabi Abdul Muttalib, Nabi menangis. Meninggal pamannya Abu Talib, Nabi menangis. Meninggal istrinya Khadijah radhiyallahu anha, Nabi menangis. Bahkan ketika meninggal satu persatu putra dan putri beliau, Nabi juga menangis. Nabi memiliki 7 anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. 3 orang anak laki-lakinya Rasulullah tidak ada sampai umur dewasa, semuanya mati kecil. Putra pertamanya Qasim mati kecil, menangis Nabi. Putra keduanya Ibrahim juga mati kecil, menangis Nabi. Putra ketiganya Abdullah, nama lainnya Tahir, riwayat lain bilang Thayyib, juga mati kecil, menangis Nabi. 4 anak perempuannya Rasulullah, 3 orang mendahului Nabi. Satu-satunya putrinya yang belakangan wafat itu cuma Fatimahuz Zahra, istrinya Ali. Itu pun jaraknya tidak jauh dari wafatnya Nabi. Dalam riwayat dijelaskan hanya 6 bulan. 6 bulan setelah wafatnya Nabi menyusul Fatimah. Kenapa cepat begitu menyusul? Itulah takdir yang ditentukan Allah. Tapi memang sudah diisyaratkan Nabi sebelumnya. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, ketika Nabi sudah sakit keras, sahabat semuanya sudah tahu, termasuk putrinya sendiri Fatimah, seakan-akan sudah ada tanda bahwa ini sakitnya Rasulullah, sakit terakhir. Ujung-ujungnya akan kembali kepada Allah, tapi entah kapan. Siang malam Fatimah menangis, selalu sedih dan murung. Dalam hatinya selalu berkata, ibundaku Khadijah sudah berangkat kepada Allah, kakekku juga sudah menghadap kepada Allah, saudara-saudaraku seluruhnya semua kembali kepada Allah. Satu-satunya tempatku berkasih sayang ayahandaku Rasulullah juga diambang pintu kematian. Selalu sedih Fatimah. Akhirnya Nabi pun panggil putrinya, Fatimah, sini-sini kina, dekat-dekat. Begitu Fatimah mendekat, Nabi berbisik, putriku Fatimah, janganlah engkau bersedih nak. Janganlah engkau meneteskan air mata. Insya Allah, kalau Allah berkehendak, tidak lama setelah matiku engkau juga menyusul di belakang. Gembiranya Fatimah disampaikan begitu, rasanya hatinya berbunga-bunga. Tidak pernah lagi menangis, selalu riang gembira. Manusia aneh. Kenapa kita bilang aneh? Coba seandainya kita yang dikasih tahu begitu. Nenek kita sudah sakit keras, langsung kita dipanggil, komeyolone upawako aga nenek engkali ngamade cengiwa dek tu namai takut mati macet tona di mundri aga na diasa nule apa maket daki ajak sana ya diolok bali bolai nah malah salah samutok. Fatimah ndak justru menjadi kegembiraan.
Ternyata itu agaknya isyarat yang diberikan Nabi 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah menyusul Fatimah. Satu persatu orang yang dicintai Nabi dipanggil oleh Allah. Benar Nabi menangis, betul Rasulullah meneteskan air mata, tapi Nabi tetap tabah, tawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi itu sekalian dalil, andai kata ada orang yang karena begitu sedihnya ditinggalkan keluarganya lalu dia menangis, sebatas yang wajar-wajar, dimaklumi agama. Yang diharamkan itu hadirin an-niyaha, meratap. Apa yang dikatakan meratap? Di dalam kitab Subulus Salam tertulis an-nauhu huwa, meratap adalah raf'us sauti bita'didi sama'ilil mayyiti wa mahasini af'alihi. Meratap adalah menangis dengan suara yang tinggi sambil berbicara, sambil menyebut-nyebut keadaannya orang mati dan kebaikan-kebaikan perbuatannya. Maksudnya menangis dengan suara yang tinggi sambil berbicara, berkata-kata seakan-akan tidak menerima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan meratap. Dan hati-hati, dalam riwayat yang lain dijelaskan, termasuk dikatakan meratap orang yang setelah terjadi kematian suka bilang lau lau lau, seandainya. Ada kan orang begitu, sudah terjadi kematian itu terus yang dia bilang, seandainya rumah sakit anu namasuki belum mati, seandainya pengobatan alternatif dulu belum mati, seandainya teter kini kiosan ruah tina pana mati. Hindari itu kata-kata seandainya. Fa inna kalimat lau min aqwalis syayatin, karena sesungguhnya kata-kata seandainya termasuk di antara perkataan syaitan, hanya menambah kesedihan dan bisa merusak akidah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya itulah yang dimaksud. Jangan kasih kena orang mati air mata. Ajak mupakan nawai mata tu mati. Ada saudara-saudara kita yang dia pahami ini, jangan kasih kena orang mati. Datang tantenya melayat peluk saudaranya yang meninggal. Nasurenrengan agak tengah murena. Kasih amuren ja lalu pekena mata aja. Nasi tak gara lipana. Betulkah itu yang dimaksud? Coba kembali ke sejarah Rasulullah. Ketika wafat sahabatnya Nabi Utsman bin Mas'ud, itu namanya Utsman bin Mas'ud wafat. Datang Rasulullah melayat, Nabi masuk rumahnya Utsman, langsung Rasul jongkok duduk di samping mayatnya Utsman bin Mas'ud. Nabi membuka penutup wajahnya Utsman. Nabi terharu melihat sahabatnya yang sudah tidak bernyawa. Nabi tunduk dan mencium daginya Utsman bin Mas'ud. Rasulullah meneteskan air mata. Nabi menangis. Para sahabat yang ada di sekeliling Nabi berkata, kami melihat air matanya Rasulullah mengenai pipinya Utsman bin Mas'ud. Pipinya Utsman bin Mas'ud kena air mata Rasulullah. Jadi kalau begitu bukan itu yang dimaksud. Jadi apa maksudnya? Jangan
jangan kasih kena orang mati air mata. Itu tadi, jangan ratapi, jangan tangisi berlebihan, jangan meraung-raung, jangan sampai gara-gara ratapanmu, tangisanmu menjadikan orang mati merasakan akibat dari ratapan yang dilakukan keluarga yang ditinggalkan. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, al-mayyitu yu'azzibu fi qabrihi bimaniha alaihi, muttafaqun alaih. Orang mati itu disiksa di kuburannya dengan apa yang diratapkan atasnya. Hadis itu disepakati sah. Yu'azzibu fi qabrihi, disiksa di kuburannya. Walaupun timbul banyak syarahan hadis, maksud dan penjelasannya bagaimana, banyak pendapat. Tapi yang dipahami adalah perbuatan meratap yang dilakukan keluarga yang ditinggalkan itu hukumnya diharamkan dan dapat mempengaruhi perjalanan orang mati menurut penjelasan dalam hadis ini. Justru hadirin, sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sebagai keluarga yang kita menginginkan kebaikan atas keluarga yang telah meninggalkan kita, janganlah kita larut akan kesedihan, jangan tenggelam kita dalam tangisan, tapi mari kita berbuat yang terbaik untuk orang yang telah meninggalkan kita. Ketika seorang hamba melewati pintu kematian, hadirlah dia di kehidupan alam barzah, selesailah dia, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau salat sudah lewat, ingin berzakat bersedekah sudah berlalu, mau puasa kesempatan sudah tidak ada, sampai berdoa saja untuk dirinya tidak bisa lagi dilakukan. Yang bisa diperbuat hanyalah menanti dan menunggu sampai datangnya hari kebangkitan. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka alam barzah yang menantinya sampai datangnya hari kebangkitan. Selesai, tidak bisa lagi berbuat untuk dirinya. Makanya keliru orang-orang yang pergi ziarah kubur, titip pesan doa kepada orang mati. Pawangi kareng Allah Ta'ala nah, punna anne tahu ngah laku di anjotan aku magi neng kato mati di pasung. Justru kita lah yang diminta berbuat untuk orang yang telah meninggalkan kita. Orang hidup masih bisa berbuat untuk orang mati. Banyak contoh-contoh yang diberikan Rasulullah yang bisa dilakukan orang hidup untuk orang mati. Satu di antaranya ad-du'a'u, doakan dia. Orang mati tidak bisa lagi berdoa, tapi orang hidup masih bisa mendoakan orang mati. Nabi ketika meninggal sahabatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu, barusan meninggalnya, setelah menegur keluarganya Abu Salamah yang meratapi kematiannya Abu Salamah, Nabi langsung doakan, Allahumma ghafir li Abi Salamah warfa darajatahu wafsah kabrahu wa nawwir kabrahu wahlufhu fi aqibihi, rawahu Muslim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Abu Salamah, angkat derajatnya, luaskan kuburannya, sinari kuburannya, gantikan yang lebih baik di belakangnya. Nabi doa. Bahkan menjadi kebiasaannya Nabi itu, Rasulullah setiap selesai menguburkan jenazah,
Kalau tanahnya sudah diratakan, kuburannya sudah dirapikan, itu Nabi wakaf alaihi, berdiri dan berkata kepada sahabatnya yang hadir, istaghfiru li akhikum was'alu lahu